Oke teman-teman, salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Kita akan muat sawit lagi ya teman-teman ya. Ini kena untuk yang pertama ini kita kena buah yang besar-besar. Ini tadi kita sudah masuk di pagi-pagi, kita sudah masuk. Mudah-mudahan kita dapat dua red. Nah, ini buahnya sangat besar-besar ya kawan-kawannya. Untuk semua panenan kita buahnya cukup lumayan besar-besar. Jadinya kita untuk muat sawit ini wah cukup ya, itulah hasil pemupukan kita ya kawan-kawannya, terbukti ya. Kita tidak sekedar ngomong doang, kita juga membuktikan di lokasi dan berdasarkan pengalaman juga, karena untuk menanam sawit ini kita harus butuh pengalaman ya teman-teman, terutama pengalaman dalam penggunaan pupuk ya, karena banyak pupuk itu yang kita gunakan itu kadang-kadang hasilnya tidak sesuai ya kawan-kawannya, nggak sesuai. Makanya kita harus menggunakan pupuk yang tepat guna. Jika tidak menggunakan pupuk tepat guna, wah hasilnya kita rugi kawan-kawan. Nah, untuk saya di sini saya akan beritahu, akan saya bagikan pupuk tepat guna itu seperti apa ya kawan-kawannya. Pupuk tepat guna itu pertama adalah kita penggunaan urea ya. Urea ini sangat penting sekali teman-teman dalam pemupukan sawit, terutama untuk iklim yang sering hujan seperti tempat saya ini, yaitu daerah Kalimantan. Nah, kalau di pulau lain saya tidak ada tahu pengalamannya. Nah, terutama untuk daerah pegunungan pokoknya. Daerah pegunungan ini sangat cocok sekali untuk pupuk urea, ini sangat cocok. Kalau pupuk di daerah rawa ya atau perawaan, biasanya pupuk penggunaan urea ini wah reaksinya nggak ada ya teman-teman. Makanya untuk lahan gambut seperti lahan-lahan gambut saya nggak menggunakan, kalau banyak airnya seperti itu saya nggak terlalu menggunakan pupuk ya teman-teman, cuma cukup kita menggunakan kapur aja kalau daerah rawa ini. Kenapa kita harus gunakan kapur ya kawan-kawan? Kalau tidak menggunakan kapur, karena untuk tingkat keasamannya cukup tinggi kalau daerah rawa. Nah, kalau untuk pegunungan ini tingkat keasamannya agak kurang, tetapi sangat penting juga penggunaan kapur itu ya, paling tidak ya 1 tahun sekali atau 3 tahun sekali ya, untuk penggunaan pupuk kapur untuk daerah pegunungan. Nah, mungkin teman-teman suatu saat nanti akan menemukan kita menggunakan pupuk kalau daerah air atau berawa itu. Biasanya saya pernah melakukan pemupukan daerah rawa, karena teman-teman tahu lokasi saya ada daerah rawa satu. Itu saya menggunakan pupuk itu jujur asli nggak ada kelihatan reaksinya. Nah, makanya saya tidak menggunakan pupuk itu lagi. Nanti saya pupuk itu mending saya gunakan daerah pegunungan, karena daerah pegunungan ini sangat penting sekali pemupukannya. Kalau daerah rawa ini kita kasih kapur ya sudah lumayan bagus ya untuk hasilnya ya, alhamdulillah. Untuk hasilnya kalau daerah rawa ini nggak dipupuk pun hasilnya bagus ya teman-teman, saya lihat sendiri. Yang penting pengapuran saja, itu yang terutama. Nah, itu dia. Nah, yang kedua adalah untuk perawatan sawit ini usahakan jangan melakukan penyemprotan sering ya teman-teman, karena kita terutama kalau penggunaan obat rumput yang kita gunakan itu adalah obat rumput sejenis sistemik ya, itu sangat berbahaya sekali dengan akar sawit ya, karena biasanya kalau menggunakan sistemik ini dia menghantam ke dalam tanah. Nah, beda halnya kita menggunakan pupuk itu yang menggunakan apa namanya, menggunakan kontak ya kawan-kawannya. Nah, jenis racun-racun pupuk ini sangat penting sekali teman-teman ketahui, yaitu makanya untuk kebun sawit ini kita butuh pengalaman ya kawan-kawannya. Oke, kita lanjut muat saja.
gitu.